Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Lailatul Rahmat dan rekan saya Desi Fitriana dari kelompok 5 Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pendekatan Behavioral Klasik dan Operan untuk Pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang hakikat pendekatan dalam pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai aturan dalam belajar yang bertujuan meningkatkan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik anak dalam mengolah pesan sehingga dapat mencapai sasaran belajar. Selain itu, kebijaksanaan yang ditempuh guru atau siswa dalam mencapai tujuan pengajaran yang dilihat dari bagaimana materi disajikan. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan belajar atau pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam menyajikan suatu materi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun pengertian behaviorisme yang dipelopori oleh John B. Watson menjelaskan tentang konsep kepribadian dengan mempelajari tingkah laku manusia yang mengacu pada konsep stimulus respon. Teori behaviorisme lebih dikenal dengan nama teori belajar karena seluruh perilaku yang dilakukan oleh manusia merupakan hasil belajar. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi pendidikan atau psikologi belajar yang menekankan pada terbentuknya perilaku yang muncul pada saat belajar. Pendidik hendaknya paham tentang jenis stimulus apa yang tepat diberikan untuk siswa, akan bahwa respon tersebut dapat diamati atau diobservasi. 2, yaitu respon yang ditunjukkan oleh siswa dapat dihitung atau diukur. 3, respon yang diperlihatkan siswa hendaknya dapat dinyatakan secara eksplisit atau jelas. 4, agar respon itu senantiasa terjadi pada tingkah laku siswa atau selalu diingat oleh siswa tersebut. Karena itu diperlukannya sesekali pemberian hadiah atau reward. Tujuan teori behavioral adalah mengembangkan hubungan kehangatan, empati, serta perilaku sebagai faktor interaksi antara faktor bawaan dengan lingkungan, dengan tujuan untuk mengubah perilaku yang salah dalam penyesuaian dengan memperkuat perilaku yang tidak diharapkan agar dapat menemukan perilaku yang tepat atau yang benar. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam teori pendekatan behavioral. Yang pertama itu 1, Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti perasaan atau hal-hal yang dapat ditangkap melalui alat indera. Adapun respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Ada 3 hukum belajar yang utama menurut Thorndike, yaitu 1, hukum efek, 2, hukum latihan, dan 3, hukum kesiapan. Prinsip-prinsip teori behavior menurut Thorndike yaitu 1, objek psikologi adalah tingkah laku. 2, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks yang dilakukan oleh individu. 3, mementingkan pembentukan kebiasaan yang dilakukan dalam tindakan sehari-hari. Yang kedua yaitu teori Watson, yaitu menurut Watson tujuan utama psikologi adalah membuat prediksi dan pengendalian terhadap perilaku, bukan kesadaran. Behaviorisme memandang bahwa manusia ketika lahir pada dasarnya tidak memiliki bakat apapun. Manusia akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya dari lingkungan sekitar. Dalam hal ini, lingkungan buruk akan menghasilkan manusia yang berkualitas rendah. Begitupun sebaliknya, lingkungan yang baik akan menghasilkan kualitas manusia yang baik pula. Ketiga itu teori dari Clark Leonard Hull. Karakter dari teori Hull adalah penguatan atau reinforcement tingkah laku yang tetap harus dikaitkan dengan menggunakan kondisi biologis. Teori belajar Hull memakai interaksi stimulus respon, sama dengan para ahli fungsionalis lainnya. Menurut pandangan ini, teori Hull yang paling terkenal adalah teori pengurangan dorongan atau drive reduction theory. Pada teori pengurangan dorongan mempunyai beberapa prinsip, yaitu 1, dorongan atau drive merupakan sesuatu
suatu hal yang penting agar respon bisa terjadi. Misalnya seorang peserta didik berkeinginan bisa pintar dan ia ingin belajar. 2. Stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan harus dideteksi oleh organisme supaya pembiasaan bisa terjadi. Misalnya ketika peserta didik berkeinginan belajar, ia harus memperhatikan pembelajaran tersebut. 3. Respon atau tanggapan harus terjadi secara sengaja supaya terjadi pembiasaan. Misalnya siswa harus mampu aktif dalam pembelajaran atau bertanya saat pembelajaran dan menjawab soal yang diberikan oleh guru. Setelah penyandingan antara stimulasi dan respon tersebut menyatu. Yang kelima ada teori Skinner. Skinner menganggap reward dan reinforcement merupakan faktor yang penting dalam belajar. Skinner berpendapat bahwa tujuan psikologi adalah meramal dan mengontrol perilaku seseorang atau tingkah laku seseorang. Pada teori ini, guru memberikan penghargaan, hadiah, atau nilai yang tinggi sehingga anak tersebut akan lebih rajin dalam belajar. Teori ini juga disebut dengan operant conditioning. Pada teori ini, guru memberikan penghargaan, hadiah, atau nilai yang tinggi sehingga anak tersebut akan lebih rajin dalam belajar. Teori ini juga disebut dengan operant conditioning. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang pendekatan behavioral klasik dan operan untuk belajar. Pendekatan mengenai pembelajaran dikemukakan oleh beberapa ahli psikolog pendidikan yang pada hakikatnya memiliki arti dan makna yang sama. Salah satunya yaitu pendekatan behavioral yang dikemukakan oleh Armour J. Ellis, bahwa ada 3 pendekatan mengenai belajar, yaitu pendekatan behaviorisme, kognitif sosial, dan psikologi kognitif. Adapun pendekatan dalam behavioral yaitu diantaranya 1. Classical conditioning atau pengkondisian klasikal atau klasik. Classical conditioning merupakan teori yang menjelaskan bagaimana seseorang mempelajari respon-respon baru sebagai sebuah hasil dari 2 stimulus yang atau lebih yang muncul pada waktu yang sama. Selain itu, Pavlov juga mengemukakan bahwa hukum pengkondisian dijelaskan oleh hubungan timbal balik dari 2 proses utama dalam otak, yaitu eksitasi dan inhibisi. Eksitasi adalah proses pembangkitan yang membuat respon tersebut terjadi. Lalu inhibisi adalah proses penekanan yang mencegah terjadinya respon itu terjadi. Keduanya terjadi saling bertentangan. Ada beberapa keutamaan teori pengkondisian klasik ini yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Generalisasi perangsang yang dapat diartikan sebagai suatu prinsip yang menyatakan bahwa generalisasi perangsang akan mengacu pada proses respon yang dikondisikan berpindah ke perangsang lain yang mirip dengan rangsangan kondisi yang asli. Contohnya, dalam agama Islam diajarkan bahwa ketika ada yang membaca Al-Quran dan mengumandangkan azan, maka kita harus diam untuk mendengarkan. Lalu ada diskriminasi. Diskriminasi dapat diartikan sebagai suatu proses yang dipelajari tidak untuk merespon stimulus yang mirip dengan cara yang sama. Teori ini berbanding terbalik dengan generalisasi, merespon yang dengan cara yang sama terhadap stimulus yang berbeda. Sedangkan diskriminasi bermaksud dengan cara berbeda pada 2 stimulus yang sama atau mirip. Misalkan contohnya, siswa mempunyai masalah dalam belajar. Jika mereka tidak dapat menjelaskan perbedaan garis lingkaran dengan garis kurva, hal tersebut menandakan bahwa siswa memiliki masalah dalam membaca. Yang terakhir ada existing. Existing merupakan suatu proses di mana respon yang dikondisikan gagal atau hilang. Contohnya, misalkan siswa senior yang satu memperingatkan kepada siswa yang lain tentang guru B yang suka marah ketika mengajar di kelas. Hal tersebut membuat siswa tersebut takut dan cemas. Namun ternyata setelah dijalani ternyata guru tersebut sangat ramah dan menyenangkan. Akhirnya rasa cemas dan takut pada siswa akan hilang. Dan lalu ada beberapa penerapan teori pengkondisian klasik dalam kelas, yaitu 1. Memberikan suasana yang menyenangkan ketika hendak memberikan tugas belajar kepada siswa. 2. Membantu siswa untuk mengatasi secara bebas dan sukses dari situasi yang mencemaskan atau menegangkan.
3. Membantu siswa untuk mengenal perbedaan dan persamaan terhadap situasi sehingga dapat membedakan dan menyamaratakan suatu hal secara tepat. Lalu selanjutnya ada operant conditioning, yaitu pengkondisian operan. Operant conditioning merupakan bentuk dari pembelajaran yang dimana konsekuensi-konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan dalam kemungkinan perilaku itu akan diulangi. Teori behavioral operant conditioning memiliki beberapa prinsip, yaitu 1. Reinforcement atau imbalan. Reinforcement dapat diartikan sebagai suatu proses yang memperkuat perilaku atau kesempatan agar perilaku tersebut tidak terjadi. Reinforcement terbagi menjadi 2 peluang, yaitu positif dan negatif. Jika perilaku menyenangkan atau positif, akan membuat hal tersebut diulang-ulang. Namun jika perilaku tidak menyenangkan atau negatif, maka akan dihindari oleh pelaku tersebut. Lalu prinsip yang selanjutnya yaitu punishment atau hukuman. Punishment memiliki tujuan agar dapat mengurangi perilaku yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Hukuman seharusnya tidak dilakukan kecuali pada saat mendesak atau terpaksa. Hukuman yang diberikan pun tidak boleh melewati batas wajar dan tidak terlalu kejam. Karena hukum tidak hanya bersifat negatif, namun juga dapat menjadi motivasi. Contohnya seperti seorang siswa yang diberikan hukuman karena terlambat datang ke sekolah. Maka siswa itu akan berusaha untuk tidak mendapatkan hukuman lagi dan hal tersebut mendorong siswa agar datang lebih awal ke sekolah. Prinsip yang selanjutnya ada shaping atau pembentukan respon. Pembentukan respon merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan menguatkan individu pada setiap kali bertindak ke arah yang diinginkan, sehingga individu dapat belajar merespon. Shaping adalah langkah yang digunakan untuk membentuk perilaku seseorang. Biasanya banyak orang tua yang memakai cara ini untuk mengajarkan anaknya berbicara. Dengan cara pada saat anak mulai mengoceh dan biasanya orang tua memperkuat perilakunya dengan belayan, pelukan, serta ciuman kepada anaknya. Lalu yang keempat ada extinction atau eliminasi condition. Extinction dapat diartikan sebagai suatu perlakuan dengan menghilangkan perilaku yang dipelajari dengan menghentikan penguat dari perilaku tersebut. Misal contohnya seorang ibu yang memberikan penguat negatif terhadap sikap anaknya yang pemarah. Dengan memberikan perhatian, jika sang ibu memperhatikan kemarahan anak dengan memberikan perhatian khusus, maka kemarahan sang anak akan berkurang. Namun, akan mengulanginya ketika ia tidak mendapatkan perhatian dari ibunya. Lalu prinsip yang terakhir ada generalisasi dan diskriminasi. Generalisasi merupakan perilaku atau respon stimulus yang sama untuk diaplikasikan dalam bentuk yang lain. Contohnya misal seorang anak yang menyayangi kucing keluarganya, maka anak akan melakukan respon menyayangi kucing tersebut terhadap kucing lainnya. Diskriminasi yaitu respon individu terhadap suatu penguatan, tetapi tidak terhadap tidak kepada jenis penguatan lain. Diskriminasi akan lebih efektif jika terdapat stimulasi yang jelas dalam membedakan kasus. Lalu respon harus dilakukan secara khusus dan memperoleh penekanan. Contoh misalnya seorang anak memberikan penguatan dengan tertawa atas ceritanya yang lucu di suatu tempat. Maka orang itu akan mengulangi cerita yang sama namun di tempat yang berbeda. Ada beberapa langkah-langkah pembelajaran dalam teori operant conditioning. Antara lain 1. Mempelajari keadaan kelas. Seorang guru diharuskan untuk menyelidiki perilaku apa saja yang ada pada siswa, baik maupun negatif, agar seorang guru dapat memperkuat perilaku positif dan menghilangkan perilaku yang negatif. 2. Memperkuat perilaku positif. Seorang guru harus mencari perilaku yang disukai peserta didik, seperti kegiatan sekolah yang dapat dijadikan penguat bagi siswa. 3. Membuat program pembelajaran. Program pembelajaran ini dapat berisi urutan perilaku, penguatan, serta waktu mempelajari perilaku dan evaluasi penilaian. Selanjutnya ada analisis perilaku terapan dalam pendidikan. Analisis perilaku terapan dalam pendidikan merupakan cara untuk menerapkan prinsip-prinsip pengkondisian operan atau jenis proses pembelajaran asosiatif yang melalui kekuatan suatu perilaku yang diubah dengan bentuk penguatan atau hukuman.
Analisis perilaku terapan berfungsi untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Diperlukan beberapa langkah dalam menganalisis perilaku terapan dalam pendidikan. Langkah pertama yaitu observasi umum yang dapat menentukan perilaku spesifik yang perlu diubah. Yang kedua yaitu menentukan tujuan dari behavioralnya serta memperkuat perilaku yang telah dipilih. Lalu melakukan program manajemen perilaku dan mengevaluasi kesuksesan maupun kegagalan dari program yang dilakukan. Ada beberapa hal penting yang digunakan dalam analisis perilaku terapan dalam bidang pendidikan, yaitu sebagai berikut. A. Meningkatkan perilaku yang diharapkan atau diinginkan. Dalam meningkatkan perilaku yang diinginkan, pendidik diharuskan untuk mencari tahu apa yang bisa dijadikan penguat dalam analisis perilaku terapan. Aktivitas yang mudah bagi pendidik untuk mengetahui perilaku yang bisa ditingkatkan dan perilaku yang harus dihilangkan. Ada 4 jadwal penguatan yang utama, yaitu 1 jadwal rasio tetap, 2 jadwal rasio variabel, 3 jadwal interval tetap, 4 jadwal interval variabel. B. Menggunakan dorongan atau prompt dan pembentukan atau shaping. Dorongan atau prompt dapat diartikan sebagai satu isyarat tambahan yang diberikan sebelum respon dan meningkatkan kemungkinan respon terjadi. Pembentukan atau shaping merupakan suatu pengajaran perilaku baru yang diperkuat dengan perilaku yang menjadi sasaran. C. Mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Seorang pendidik atau guru ingin mengurangi suatu perilaku dari peserta didik yang tidak diinginkan, seperti anak yang sering mengejek, mengganggu berjalannya diskusi, atau merasa lebih mampu dalam beberapa hal. Hal yang harus dilakukan menurut analisis perilaku terapan yaitu: pertama, penguatan diferensial, yaitu pendidik memperkuat perilaku yang lebih tepat atau sesuai dengan perilaku peserta didik. Yang kedua, menghentikan penguatan atau pelenyapan, menarik penguatan atau perilaku yang tidak diinginkan atau yang tidak tepat. Yang ketiga, menghilangkan stimulan yang lebih diinginkan, dan yang terakhir, memberikan stimulan yang tidak diinginkan atau hukuman. Selanjutnya ada pendekatan kognitif untuk pembelajaran. Belajar adalah proses transformasi ilmu yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh kompetensi, keterampilan, dan sikap agar menjadi lebih baik. Adapun kegiatan pembelajaran merupakan suatu sistem dan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Belajar pada ranah psikologi menjadi bahasan dalam psikologi kognitif. Psikologi kognitif banyak digunakan pada berbagai aspek kehidupan. Runyon dan Haber menjelaskan bahwa penyesuaian diri merupakan proses yang terus berlangsung dalam kehidupan individu. Penyesuaian diri mencakup 2 aspek, yaitu aspek pribadi dan aspek sosial. Penyesuaian pribadi berarti kepuasan individu terhadap fungsi diri sendiri serta terhindar dari tekanan yang tidak semestinya. Sedangkan penyesuaian sosial menunjukkan sejauh mana orang lain puas dengan perilaku individu dalam beberapa hal. Kedua aspek tersebut adalah tuntutan diri yang mencakup kebutuhan-kebutuhan. Lalu ada teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial dikembangkan oleh Albert Bandura yang menyatakan bahwa faktor sosial, kognitif, juga faktor perilaku memiliki peran penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif berupa ekspektasi peserta didik untuk meraih keberhasilan. Faktor sosial mencakup pengamatan siswa terhadap perilaku orang tua dan lingkungannya. Ketika anak belajar, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengalaman belajar yang telah didapatkannya. Hal tersebut disebut belajar secara kognitif. Teori belajar sosial disebut juga pembelajaran observasional, sering juga dikenal sebagai pembelajaran imitasi atau modeling yang ditunjukkan dengan cara mengamati dan meniru orang lain. Imitasi adalah peniruan perilaku seseorang. Menurut Bandura, belajar observasional dapat menggunakan imitasi ataupun tidak imitasi. Misal saat seorang mengendarai mobil, mungkin saja seseorang melihat mobil di depan menabrak trotoar dan berdasarkan observasi, namun seseorang mungkin akan berbelok menghindarinya agar tidak ikut menabrak. Terdapat 3 komponen dalam proses pembelajaran menurut teori Bandura, yaitu perilaku modeling, pengaruh perilaku modeling, dan proses internal pembelajaran. Perilaku modeling adalah berbagai perilaku yang dikenal di lingkungannya. Apabila perilaku tersebut sesuai dengan keadaan diri pengamat seperti minat, pengalaman, cita-cita, tujuan, dan lain sebagainya, maka perilaku itu akan ditiru. Perilaku modeling memiliki fungsi untuk memindahkan informasi ke dalam diri individu, juga memperkuat dan memperlemah perilaku yang ada. Model-model yang terdapat di lingkungan senantiasa memberikan stimulus kepada individu untuk memberikan respon ketika terjadi hubungan antara stimulus dengan keadaan dirinya. Sumber-sumber umum dapat diperoleh melalui pengamatan atau mendengarkan model-model yang hidup seperti orang tua, guru, dan teman. Simbolis atau non-manusia seperti binatang, tokoh kartun, elektronik seperti televisi, komputer, videotape atau DVD,
atau media cetak seperti buku, majalah, dan koran. Selanjutnya ada pendekatan kognitif sosial dalam pembelajaran. Belajar observasional terjadi secara independen dan penguatan tidak berarti bahwa variabel lainnya tidak memengaruhinya. Bandura menyebutkan bahwa ada 4 proses dalam penerapan modeling dalam belajar, yaitu proses atensional, proses retensional, pembentukan perilaku, dan proses motivasi. Yang pertama ada proses atensional atau perhatian. Seseorang tidak dapat belajar jika ia tidak mengenali dan memahami sisi penting dari perilaku model. Proses belajar akan semakin efektif jika perhatian yang ditujukan semakin besar. Pada umumnya, siswa akan memberikan perhatian pada model yang memikat, menarik, dan populer. Oleh karena itu, banyak siswa meniru pakaian, gaya rambut, dan kelakuan public figure populer. Ketika di ruang kelas, guru mendapatkan perhatian siswa yang dengan menyajikan isyarat dengan jelas dan menarik aktivitas. Pada proses perhatian ini terlihat bentuk perhatian siswa yang diharapkan pada karakteristik tugas yang terlapan dan secara fisik ditonjolkan. Selanjutnya ada proses retensional atau pengingat. Komponen dasar lain yang terlibat dalam pembelajaran observasional adalah proses retensi, tetapi proses ini hampir diabaikan dalam proses identifikasi. Misalnya pola perilaku anak diperoleh melalui observasi dan dipertahankan ke dalam waktu lain. Agar informasi yang diperoleh dari observasi bisa berguna, informasi itu harus diingat atau disimpan. Selanjutnya ada proses pembentukan perilaku. Proses ketiga yaitu proses pembentukan perilaku ini, di mana representasi simbolis membimbing tindakan. Permasalahan dalam perilaku model muncul tidak hanya karena informasinya tidak cukup dikodekan, tetapi karena siswa kesulitan menerjemahkan informasi dalam ingatan menjadi suatu tindakan. Contoh, ketika seorang anak mungkin paham tentang bagaimana cara mengikat tali sepatu yang benar, tetapi ia tidak dapat menerapkannya ke dalam bentuk tindakan. Pendidik yang merasa siswanya mengalami kesulitan mengartikan apa yang telah mereka pelajari perlu menguji para siswanya dengan banyak cara yang berbeda-beda. Selanjutnya ada proses motivasional. Komponen keempat yang mempengaruhi pembelajaran observasional adalah motivasi, karena seseorang cenderung terlibat dalam 3 proses sebelumnya, yaitu perhatian, pemertahanan, produksi untuk tindak-tindakan model yang dianggap penting. Para siswa harus termotivasi untuk menunjukkan tindakan model. Motivasi merupakan dorongan dan alasan tertentu yang menjadi dorongan siswa melakukan peniruan. Fase motivasi belajar observasional dalam kelas seringkali terdiri dari pujian atau angka untuk penyesuaian dengan model guru. Baiklah, sepertinya hanya itu yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.